Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak bapak yang soleh-soleha? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, dan diberikan segala kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Sebelum kita ke materi, izinkan bapak memperkenalkan diri. Nama bapak Syafi'i Anwar, yang senantiasa orang-orang memanggil Bapak dengan sebutan Pak PI. Bapak berasal dari Serang yang bertepatan di Cipocok Jaya. Kampungnya itu Kampung Pakel Jalan, RT-nya RT 2, RW-nya RW 7. Oke, untuk bab pertama atau masalah yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi kita harus ingat nih, sebagai seorang Islam, sebagai orang Islam yang beragama Islam harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kewajiban. Tak ada yang tahu artinya wajib. Wajib itu adalah apabila kita melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melaksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Ayo di sini, siapa yang mau mendapat pahala? Dan tentunya kita tidak mau kan kalau mendapat dosa. Nah, dilanjutkan di sini Bapak akan membahas konsep tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sendiri tentu hukumnya wajib. Nah, hukum wajib itu didapat dari mana? Tentu saja dari dua dasar hukum kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Di sini Bapak Guru akan menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis-hadis yang berkaitan tentang menuntut ilmu. Marilah kita sama-sama simak dan pahami apa sih isinya, apa sih maksudnya, apa sih yang harus kita ambil dari pembelajaran menuntut ilmu ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kandungan atau maksud daripada surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu adalah seseorang disuruh melapangkan majlis, baik majlis zikir maupun majlis ta'lim, yang berarti memberikan tempat duduk untuk orang lain sehingga orang-orang yang datang ke majlis tersebut dapat tempat duduk. Melapangkan majlis juga dapat diartikan melapangkan hati ketika berada di majlis, yaitu ketika seseorang disuruh berdiri lalu mempersiapkan orang yang patut dan layak untuk duduk di tempatnya. Janganlah berkecil hati, karena orang yang berlapang dada dengan cara memberi kelapangan kepada orang lain, itulah kelak yang akan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama beriman, yang kedua berilmu, dan yang ketiga beramal soleh. Iman yang tidak disertai ilmu dapat membawa seseorang terperosok dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pula, orang yang berilmu dan tidak disertai dengan iman, maka ilmunya itu dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain. Begitu pula dengan orang yang beriman dan berilmu, akan tetapi dia tidak disertai dengan beramal soleh, maka ilmu dan imannya tidak menghasilkan apa-apa. Tentu saja kita tidak inginkan seperti itu. Sedangkan isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keleluasaan
kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak, maju dan berkarya. Mereka bahkan ditantang untuk menembus gugusan langit dan bumi. Hal itu baru dapat mereka lakukan apabila terlebih dahulu mereka mampu menguasai ilmu dan teknologi yang berkaitan dengannya. Sedangkan yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Kemudian Al-Quran mengajak dan membantu akal pikiran manusia untuk melanjutkan terobosan terhadap batas penghalang dari alam materi dengan cara menyelidikinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis-hadis terkait tentang menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu itu hukumnya wajib sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, hadis tentang keutamaan menuntut ilmu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga adalah hadis balasan bagi orang yang berilmu, yang berbunyi, An Kasir ibn Qaisin qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatslubu fihi ilman salakallahu fihi tariqan ilal jannah, rawahu Ahmad. Yang artinya diriwayatkan dari Kasir bin Qais radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jadi kita apabila ingin menuju surga, terlebih dahulu kita harus memiliki ilmunya gitu. Oke? Alhamdulillah akhirnya kita di penghujung, yaitu tentang kesimpulan atau isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11 dan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan maksud atau kandungan dari hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebih Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.